besok gimana nih market kita. Jadi langsung aja ya, saya akan coba bahas kondisi market kita untuk besok, sama kita ngelihat flashback sedikit ke belakang. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja tulis di kolom komen, nanti akan saya coba bantu jawab ya. Nah, oke, di sini teman-teman kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Bentar. Nah, ini market Dow Jones. Saya coba ganti dulu ke IHSG ya. Nah, IHSG kita itu kan hari ini tadi itu kan turun cukup dalam ya, tapi berhasil di katrol naik. Kalau teman-teman perhatikan memang penurunan sekarang itu kita rasa cukup wajar. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini kan dia uptrend terus ya. Dari awal bulan Agustus sampai sekarang itu belum ada penurunan sama sekali untuk IHSG. Dan seperti yang kita tahu kemarin itu angka 7050-an itu merupakan angka-angka resisten kuatnya untuk si IHSG ini. Dan ternyata akhirnya di 2 hari terakhir, bahkan dari minggu lalu ya, dari hari Jumat itu berhasil ketembus. Nah, ini juga yang menyebabkan hari ini indeks kita itu mengalami penurunan, walaupun kalau kita lihat di akhir sesi tadi itu sempat dikatrol naik sama saham-saham blue chip atau big caps yang pergerakannya cukup positif gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita ngelihat adanya sentimen yang cukup positif di mana Amerika Serikat angka inflasinya turun? Itu kan berarti potensinya The Fed nanti ke depan tidak akan lebih agresif untuk meningkatkan suku bunga. Karena kemarin kan statement terakhir, kalau ternyata misal suku bunga maksud saya inflasi di Amerika Serikat sana itu masih tetap tinggi, pasti suku bunga dari The Fed itu akan jauh lebih agresif dalam ditingkatkannya, bisa sampai 75 basis point atau bahkan 100 basis point. Nah, kalau misalkan ternyata angkanya turun, angka inflasinya turun, itu kan pasti The Fed tidak akan buru-buru untuk meningkatkan suku bunga. Kalaupun dinaikin mungkin cuma 25 basis point sampai 50 basis point aja gitu. Nah, ini kan tentunya jadi sentimen positif. Kalau ditanya apakah besok bisa tetap bergerak naik? Kalau ditanya ya mungkin besok potensi untuk bergerak rebound masih bergerak di uptrend channel ya. Karena kalau saya melihat dari pergerakan IHSG-nya sendiri, dia itu masih belum ada tanda-tanda udah premium gitu. Kalau misalnya saya lihat dari Bollinger Band, dia masih ada di dalam garis Bollingernya yang di atas nih. Jadi tandanya dia itu masih belum overbought. Saya coba pakai indikator yang lain ya, coba pakai stokastik. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari stokastik, memang dia itu kecenderungan sudah overbought. Karena ya kita lihat aja nih, dia itu kan overbought ketika sejak ada di harga 6.900-an. Di atas 6.900. Jadi di sini nih. Nah, di sini nih dia itu udah mulai overbought ketika dia udah keluar dari area-area sideways ini, dia bergerak uptrend. Nah, kalau ditanya sekarang ini apakah wajar pergerakan IHSG kita itu masih berpotensi untuk bergerak naik? Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya mungkin masih wajar kalau bergerak naik. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikalnya gimana? Ini kan kalau teman-teman lihat dia itu kan IHSG kita itu kan ngebentuk double bottom ya. Nah, ini kan dia ngebentuk double bottom, neckline-nya itu cuma di sini. Jadi pergerakannya itu cuma di sini nih harusnya ya, untuk dia bisa bergerak menguat. Tapi ternyata pada kenyataannya dia ranging di sini. Berarti bisa dikatakan, dia itu kan sekarang ngebentuk continuation bullish flag. Nah, bullish flag-nya targetnya sampai ke berapa? Kalau kita lihat, kan ternyata bullish flag-nya itu targetnya sampai ada di ini nih 7.133, dan sekarang tutupan masih 7.000 ya, hari ini sempat 7.100. Ya bisa dikatakan harganya sudah cukup premium. Apakah sekarang pertanyaan, apakah masih bisa bergerak naik? Mungkin masih bisa. Dia masih ada potensi untuk menutup gap di sini nih. Teman-teman kalau lihat di sini tuh ada gap ya. Saya coba
gambar di sini biar kelihatan jelas. Saya highlight. Nah, ini tuh ada gap di angka, berarti di angka ini nih. Di angka 7180 maksud saya dari 7140 sampai 7180. Nah, peningkatan yang sekarang ini kan bisa dikatakan sudah mulai cukup terbatas ya. Biasanya pasti saham-saham big caps nih yang mulai diperhatikan. Kita coba lihat aja, ini kebetulan juga ada yang tanya beberapa. Saya coba kasih lihat Bank BRI. BRI pergerakan itu sekarang sudah, nah teman-teman bisa perhatikan, saya coba gambarnya, saya jelasin ya. Oke, saya gedein dikit. BRI ini sudah susah nembus nih. Kemarin di hari Selasa dia bergerak naik tapi tutupan di katrol turun. Hari ini dia malah bergerak turun lagi. Karena memang ngelihat ISG udah premium, terus juga market kita udah belum ada sentimen positif ya kemarin, tapi kan hari ini ada sentimen positif dari global. Nah, pertanyaannya kalau BRI masih bisa rebound apa enggak? Saya sih ngelihat kemungkinan BRI besok itu bakal rangingnya itu mungkin di range ini nih. Di 4.300. Kalaupun naik mungkin sampai 4.380. Jadi rangingnya Bank BRI besok itu ada di angka-angka ini. Di 4.300 sampai 4.380. Nah, gimana kalau misalkan ternyata dia turun makin ke bawah, Mas Haji? Ya berarti kalau turun ke bawah, target supportnya ada di angka 4.200. Kalau ditanya kuat mana Bollinger sama Stokastik sama MACD, kalau saya sih biasanya menggunakan semuanya ya, karena indikator-indikator ini kan nggak selalu benar dan nggak selalu salah. Jadi biasanya saya tuh menggunakan 2 atau 3. Jadi misalkan nih, kalau dari sisi MACD udah bergerak uptrend, tapi dari sisi misalkan Stokastik masih oversold, dan yang dari Bollingernya juga masih oversold. Berarti kan satu mengatakan dia uptrend, 2 mengatakan dia bakal downtrend. Nah, yang saya pilih yang 2 ini aja gitu. Jadi gunanya indikator ini jangan pakai 1 doang kalau menurut saya. Jadi dipakai minimal 2 atau 3. Jadi buat dibandingkan. Kalau ternyata 2 udah sama-sama benar, misalkan udah, oh ya ini terkonfirmasi kayaknya bakal uptrend, ya udah itu berarti mungkin pergerakannya itu akan sesuai dengan perkiraan dari indikator tadi gitu. Nah, lanjut lagi ya. MDKA ini agak seru ya teman-teman. Dari kemarin itu kan MDKA, Inco sama Antam itu kan dapat sentimen cukup positif dari berita negara China, perusahaan di China yang akan membuat pabrik nikel di Indonesia. Nah, perusahaan China ini kan merupakan merupakan suppliernya Tesla untuk baterai, untuk electric vehicle-nya. Jadi, perusahaan-perusahaan China ini mereka datang ke Indonesia bekerja sama. Yang pertama itu kerjasamanya sama Inco. Yang paling besar tuh Inco, yang kedua Antam. Nah, MDK ini juga dapat, tapi kalau kita lihat dari sisi porsinya yang dapat paling banyak itu Inco sama Antam. Nah, MDK juga pasti kecipratan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya memang dia itu kan teman-teman lihat kan dia berusaha untuk ngebentuk inverse head and shoulders ya, tapi dia kayaknya susah nih. Jadi bisa dikatakan ininya udah nggak ke-create karena dia udah kelamaan di right shouldersnya, di shoulder sebelah kanannya udah kelamaan, jadi dia malah bergerak sideways. Nah, kalau bergerak sideways gini gimana? Apakah dia akan turun lagi? Kalau saya ngelihat karena tutupan hari ini dia ada di atas area supportnya 4120, kemungkinan besok dia ada potensi untuk rebound. Rebound naik ke berapa? Target paling jauhnya di angka 4850. Tapi kalau misalkan target pendeknya deh kita diskon setengah, mungkin 4.400 atau 4.450 itu sudah cukup lah. Kalau misalkan kita ngelihat di indeks kita yang harganya udah cukup premium ya, sudah di atas 7.100-an gitu.
Bird sama Bumi. Nah, ini saham yang lumayan diminati ya sama investor retail. Bird teman-teman lihat dia harganya cukup premium. Maksud saya Bird ini dia berusaha untuk bergerak keluar dari sideways-nya dia. Sideways-nya ini kan ada 3 nih. Yang di sini nih, yang 1570 sampai 1690 yang saya ini nih yang kecil. Kalau dia bisa keluar dari sini, dia bakal masuk ke sideways yang lebih besar. 1470 sampai 1845. Nah, teman-teman kalau misalnya market seperti kondisi saham seperti ini, buat trading itu cukup enak nih. Karena kita tahu batas stop loss kita di mana, batas taking profit kita di mana. Kalau misalkan di sini nih, hari ini kan targetnya kan misalkan di 1690, tapi hari ini tutupan 1675. Ya udah, kita nanti anti belinya aja di 1570 gitu. Misalkan di 1580, 1590 kita antri beli dengan target jual di 1690. Kalau ternyata besok nggak turun nih, ternyata besok malah bergerak naik di atas 1690 misalkan ke 1700, 1710, ya udah beli aja nggak apa-apa karena kita ada target lagi di 1845. Kalaupun turun juga sama. Kalau misalkan tiba-tiba dia makin bergerak turun nih ke 1570, udah antri beli tapi ternyata malah jebol di bawah supportnya. Ya udah, kalau pilihannya 2, mau di cut loss dulu atau enggak average down di angka 1470. Gitu. Jadi sesuaikan dengan porsi investasi teman-teman ya, gimana. Yang berikutnya ada Bumi. Bumi itu kan harusnya target kita awal, ibaratnya itu kebanyakan para trader ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga, target orang-orang tuh hampir semuanya itu sepakat target itu di 120. Makanya kemarin waktu di minggu lalu ya, ketika dia sudah nyentuh sedekat-dekat 120, pergerakannya turun, habis itu pelan, makin lama makin lesu. Nah, tapi tiba-tiba kemarin ketika market kita itu bergerak positif, orang-orang jadi optimis lagi sama Bumi. Itu akhirnya menyebabkan secara volume dia bergerak naik, secara liquidity juga terlihat cukup besar. Hari ini dimanfaatkan sama orang-orang untuk taking profit. Nah, sekarang pertanyaannya, besok gimana? Apakah sama kayak yang waktu kemarin nih, dia turun tapi perlahan-lahan naik? Mungkin dia bakal turun besok, tapi kemungkinan candle-nya itu ditutup hijau. Jadi dia open itu pasti open gap di bawah. Misal nih contoh, hari ini kan tutupan di 133. Bisa aja besok itu opening di 120-an, 125, 126, 128. Tapi habis itu ditutupan agak naik. Misalkan di atas 130. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan yang besok belum punya Bumi, kalau misalkan masih mau agresif masuk, ya antri aja nggak apa-apa, tapi antri di bawah. Ibaratnya buy on weakness aja. Jangan beli di harga closing hari ini. 130 itu menurut saya sudah cukup premium. Gitu. Hari ini kan turun 5% juga udah cukup banyak gitu. Nah, kalau misalkan mau antri beli, misalkan saya bilang tadi di 125, 121 langsung pasang untuk stop loss-nya. Jadi ketika dia turun, teman-teman nggak khawatir lagi, karena ini saya ngelihatnya kemungkinan bakal fluktuasi harganya bakal tinggi nih. Jadi kalau misalkan baru mau masuk Bumi, masuk aja nggak apa-apa, tapi buy on weakness di bawah 130, itu yang pertama. Yang kedua, langsung perhatiin level stop loss-nya di berapa. Jadi jangan sampai kelewat nih, karena takutnya kalau dia kelewat bisa turunnya balik ke angka di bawah 100 gitu. Tapi kalau misalkan masih hold, ya udah di hold aja. Kita ada target price berikutnya tuh di angka 156 untuk Bumi. Gosco sama Doit boleh. Belum ada itu apa-apa ya, berita apa-apa untuk Gosco. Doit juga batu baranya masih stabil di atas. Saya coba bahas Gosco dulu. Gosco ini kan kalau teman-teman lihat di bulan Juni sampai Juli, dia kan inverse head and shoulders-nya nih enak nih.
pergerakannya tuh kelihatan banget. Tapi ternyata belum sampai targetnya di angka 184, dia udah kempes. Tandanya apa? Kenapa sih kok misalkan ditanya, ini kan patternnya konfirmasi untuk membentuk inverse head and shoulders, tapi kok nggak sampai dia nyampe di target inverse head and shoulders-nya, which is itu tadi 184, kok udah melempem duluan. Kalau teman-teman lihat dari sisi volumenya, itu wajar, karena volumenya kecil. Berarti ibaratnya orang tuh nggak ada yang tradingin, yang masuk cuma dikit. Jadi yang keluar ya pasti, kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini, itu tuh orang sudah mulai jualan tapi dikit-dikit gitu. Jadi karena yang masuk cuma dikit, ya untuk bisa dia break sampai ke 184 itu agak susah. As long as dia ada di atas angka neckline, itu dikonfirmasi sama orang-orang yang misalkan tadi beli di sini, itu berarti udah waktunya taking profit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Saya gedein ya. Teman-teman bisa lihat di sini, itu kan secara volume tuh kecil-kecil terus nih. Nah, ini menurut saya wajar. Tapi dia apakah untuk bisa menyentuh 184 itu bisa? Pertanyaannya kan gitu. Menurut saya udah agak susah. Karena secara pattern dia udah mulai melandai nih, udah nggak uptrend lagi, dia udah mulai stabil di sini di range harga 160 sampai bahkan nggak sampai 170 gitu. Kemungkinan dia bakal bergerak sideways nih. Sideways-nya pun juga pasti bakal kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena saya ngelihat dari volumenya itu nggak ada. Kalau nggak ada volume, dia gimana bisa bergerak fluktuatif kan kayak gitu. Itu tadi untuk Gosco. Berikutnya untuk Doit. Doit dia potensi untuk rebound ya. Kalau kemarin ternyata teman-teman ada yang berhasil di angka 360, ya selamat. Nikmatin cuannya, bisa naik sampai 400. Tapi kalau misalkan sekarang baru mau masuk juga nggak apa-apa sih menurut saya. Di angka 370 sampai 368 lah harga paling rendahnya. Teman-teman beli aja. Hari ini kan closing di 368. Ya kalau misalkan besok antri aja di 368 nggak apa-apa. Karena saya ngelihat dia itu masih ada potensi untuk bergerak naik sampai ke angka 400 gitu. Antam, tadi kan kita sudah ngebahas CMDKA-nya. Sekarang Antam. Nah, Antam itu dia ngebentuk pattern cup and handle. Cup and handle-nya juga cukup bagus lagi ini ya. Solid maksud saya. Nah, cup and handle-nya tuh di sini nih. Ntar ya. Kalau kita lihat cup and handle-nya kan gede. Apakah dia bisa bergerak naik setinggi targetnya? Coba kita gambar targetnya ya. Kan price range-nya itu dia dari harga 15.40 sampai neckline-nya 20.70. Kita coba copy paste dari neckline-nya. Dia potensi bergerak sampai ke berapa nih? Potensi naiknya cup and handle-nya itu sampai 26.10. Nah, tapi hari ini kan mengalami penurunan ya. Tutupan itu 2%-an. Karena kalau saya lihat orang-orang udah, teman-teman lihat dari sebelumnya deh. Dari sebelumnya tuh volumenya hijaunya gede banget. Jadi ibaratnya yang hari ini keluar itu sebagian orang yang memang mereka itu short term trading ya, satu harian tradingnya. Tapi kalau ditanya apakah dia masih berpotensi naik, menurut saya masih berpotensi. Karena di hari kemarin yang beli itu jauh lebih banyak volumenya dibandingkan hari ini yang keluar. Jadi ibarat nih, orang-orang tuh masih banyak yang pegang. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman masuk di harga sekarang itu masih, menurut saya masih cengli lah. As long as dia ada di atas neckline-nya ya, di angka 2070 tadi. Jadi bisa dikatakan angka neckline-nya ini dijadiin acuan supportnya aja. Jadi kalau ternyata besok turun di bawah 2070, jadi cut loss aja gitu. Agro hari ini kita terima ideas, kasih rekomendasi buy ya. Karena kita ngelihat pergerakannya ini cukup atraktif. Kenapa? Di kondisi seperti sekarang itu agro ini secara teknikal ya, itu enak dilihatnya. Karena dia itu
pergerakannya akumulasi dikit, terus begitu dia ada volume beli besar, langsung naiknya signifikan, tapi begitu dia naik, dia nggak turun lagi. Dia malah tetap pelan-pelan masih naik. Nah ini kalau teman-teman koleksi di sini, tunggu aja ada yang kayak hari ini, kayak yang di sini sama yang di sini nih. Yang dua ini kan dia tiba-tiba ada candle hijau nih. Kalau misalkan dia tiba-tiba jebret keluar angka 895, di atas angka 895, langsung antri jual aja gitu. Jadi ini tuh enak untuk di koleksi jangka menengah lah ya. Ibaratnya 1 bulan ke depan atau seenggaknya sampai setelah Agustusan lah, sampai setelah 17-an. Kalau untuk supportnya agro diangkat 805 ya gitu. Terus ada lagi yang tanya Indika Energi. Dia sudah ada di targetnya double bottomnya kemarin ya. Ini kan double bottom, ini potensi naiknya kan segini nih. Nah dia sekarang udah di harga premium, jadi mungkin agak hati-hati aja teman-teman yang udah punya. Lebih baik saya sih taking profit aja dulu, karena hari ini kalau teman-teman lihat candlenya pun dia ditarik ke bawah nih. Nah ini ada shadownya di sini ya. Itu berarti ada di akhir-akhir mungkin mulai di sesi 2 tadi orang-orang sudah melakukan aksi jual, udah ngerasa harganya premium. Nah kalau misalkan ditanya turun ya bisa turun sampai ke ranging ini nih 2470, nggak ada support lagi nih, karena dia naiknya itu benar-benar uptrend ya gitu. Terus Friend sama BRMS, Friend dulu deh. Friend kayaknya sudah nggak begitu menarik ya. Kalau udah di atas angka 100 terus tiba-tiba volumenya juga makin mengecil, lebih baik sih saya tunggu di bawah angka 100. Kalau buat trading di harga sekarang sih menurut saya udah cukup premium. Orang-orang juga udah mulai beralih lah ya. Dari kemarin kan yang banyak ditradingin itu kan Inco sama MDK sama Antam. Jadi Smartfren mungkin kalaupun dia tetap ada stabil di atas angka 100, dia bakal ranging nih. Jadi kalau misalkan saya mau beli, kasih rekomendasi lebih baik tunggu di bawah 100 aja untuk Friend. Terus tadi satu lagi BRMS ya. BRMS belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Dia masih sideways setelah dia downtrend. Belum menarik. Nah, tapi di sini nih yang agak lucu nih. Hari ini dia ada besok lah, bukan hari ini maksud saya. Besok dia ada potensi untuk dead cross nih. Ini MA 100 sama MA 20-nya mau bersinggungan, tapi yang MA pendeknya mau motong ke bawah. Berarti ini dead cross. Kalau dead cross dia agak bahaya, bisa potensi turun. Jadi mungkin yang punya BRMS udah mulai diperhatikan ya, level stop loss-nya kemarin di angka berapa. Energi itu enak buat trading kalau saya bilang. Teman-teman lihat di sini secara teknikal tuh banyak patternnya kebentuk. Nah ini kan berarti patternnya udah mulai acak nih. Apakah dia ngebentuk double bottom, apakah dia ngebentuk continuation bullish penan, apakah ini potensi kapan handle gitu kan. Kalau kayak gini sih enak buat scalping jangka pendek aja untuk energi. Jadi misalkan buat belajar lah ya, teman-teman yang baru belajar scalping masuk di energi, misalkan masuk di 270, nanti di 276 langsung jual, langsung antri lagi di bawah pakai di angka 274. Jadi pakai fast order aja enaknya energi nih. Untuk belajar scalping, masuknya masih enak. Kalau ditanya target yang harus diperhatikannya itu di berapa? Di 296 untuk resistennya, sama supportnya di 264. Kalau ternyata dia jebol ke bawah, ini yang agak bahaya. Tapi kalau dia berpotensi sih, saya sih ngelihatnya masih ada potensi untuk bergerak naik sih. Bahkan sampai ke angka 306 itu tadi.
Terus Friends sudah tadi, RMKE boleh. RMKE dari kayaknya teman-teman beberapa hari ini RMKE lesu ya. Tapi kalau dilihat dia kan masih ini nih daerah-daerah rawan nih. Hari ini tuh tutupan tuh daerah-daerah rawan. Kenapa saya bilang daerah-daerah rawan? Karena dia udah 3 hari mengalami downtrend, tapi hari ini tuh tutupan persis di uptrend channelnya sini nih. Jadi orang pasti udah main psikologis nih di sini. Dalam artian yang udah koleksi atau yang misalkan hari ini baru masuk deh misalnya, baru masuk di angka 870, hari ini kan tutup 840, pasti langsung mikir, ini mah masih potensi untuk ngebentuk higher low. Dia masih bisa naik lagi. Ini kan soalnya higher low, di sini higher low, ini higher low, dan sekarang ya harusnya besok bisa higher low lagi nih, bisa naik lagi. Terus juga maksud saya analisisnya itu sudah mulai sudah mulai nggak logis, udah mulai pakai hati, udah nggak secara nggak secara gamblang menganalisisnya gitu. Jadi udah pakai hati. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan yang punya RMKE masih punya sedikit diperhatikan kalau ternyata dia turun ke bawah angka 830. Nah, ini saya kasih support tambahan deh kalau ternyata yang hari ini misalkan masih ngeyel, masih bisa bergerak uptrend, ya udah kita hold aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah turun sampai besok misalkan sampai di bawah angka 820 atau enggak 830, lebih baik di cut loss aja. Kan saya juga udah kasih rekomendasi RMKE itu udah dari harga berapa, udah 3 minggu lebih saya kasih rekomendasi buy untuk RMKE. Jadi menurut saya harganya udah cukup premium. Ini sudah mulai kelihatan volume jualnya, walaupun walaupun masih belum begitu banyak. Teman-teman tetap harus hati-hati aja ya untuk RMKE gitu. Goto kenapa turun terus? Wah, ya karena harga itunya naik. Harga ojek online baru naik. Harga ojek online naik pasti sentimennya negatif buat Goto ini. Kalau misalkan kita ngelihat berita terkininya ya, kalau misalkan kita ngomongin jangka panjangnya, memang dia ada di downtrend channel, volumenya nggak ada, berarti tandanya orang-orang masih belum ada yang tertarik sama saham Goto ini. Terlebih berita terbarunya kan yang saya mention barusan, Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa akan meningkatkan tarif minimum untuk ojek online. Nah, kalau teman-teman bandingkan Goto itu kan Gojek ya, Gojek sama Grab, biasanya harga Grab itu jauh lebih murah loh. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu alasan juga kenapa lebih banyak orang-orang yang belakangan, ini sih saya asumsi pribadi ya, karena saya ngobrol sama teman-teman yang di kantor saya, lebih banyak lebih suka pakai Grab ketimbang pakai Gojek. Kenapa? Pertama, kalau misalkan naik motor biasanya Gojek itu lebih murah, dan kalau yang mobilnya, yang GrabCar sama GoCar itu juga kadang-kadang itu lebih banyak promo si Grab ketimbang si Gojek. Nah, Gojek ini kan ya kalau kita lihat sudah IPO juga, sudah harus transparan, jadi udah nggak bisa dalam tanda kutip ngotak-ngatik harganya gitu. Jadi untuk kasih promo juga udah agak susah untuk si Gojek ini tadi. Untuk memberikan promo-promo, baik itu yang untuk ojek online-nya atau enggak untuk yang GoFood-nya, makanannya, itu udah agak susah. Jadi ya belum ada gebrakan terbaru lah dari Gojek dan Tokopedia ini. Kalau teman-teman lihat pun secara beritanya yang keluar yang sekarang lagi diomongin kan juga tonnya juga cukup negatif gitu. Jadi ya masih belum atraktif lah untuk coba di tradingin buat kita ya. Bagi para investor retail lebih baik agak dihindari dulu untuk Goto. Nah, bukanya gimana? Kalau buka itu bagus karena laporan keuangannya bagus. Tapi tetap nih, orang-orang memanfaatkan itu cuma dijadiin sell on news aja buat trading jangka pendek aja. Karena saya ngelihatnya untuk buka
Ya memang jangka pendek dia dari pertengahan bulan Juli sampai Agustus dia udah bergerak uptrend. Sekarang pun juga ngebentuk higher low terus. Tapi tetap nih ini kan masih pendek. Kalau kita coba bandingkan dengan jangka panjangnya masih belum balik gitu. Jangka pendeknya ya berarti sama kayak ini nih. Ini jangka pendek uptrend, jangka pendek uptrend. Sekarang jangka pendek uptrend, tapi jangka panjangnya kan dia masih ngebentuk flattening lah. Ibaratnya dari angka 800-nya kan downtrend, tapi ketika dia udah sampai ke setengahnya 400 ini udah mulai flattening, sudah mulai masuk ke area sideways tapi masih turun secara volume. Nah, kita lihat nih apakah uptrendnya sekarang ini bakal jangka panjang atau jangka pendek doang. Kalau saya ngelihat sih mungkin gak berani saya spekulasi untuk ngomong oh ini sudah konfirmasi untuk balik arah ke jangka panjang gitu. Mungkin ini cuma dibuat trading jangka pendek aja karena memang story-nya baru ada yang keluar itu kan laporan keuangannya akhirnya positif. Di sebelumnya masih negatif gitu. Terus ada lagi yang tanya MTech nih. MTech kemarin itu sempet rame ya. Grupnya MTech, SCMA. Ya gara-gara buka kalau saya bilang sih. Karena bukanya itu laporan keuangannya bagus, di mana MTech ini merupakan induknya si Buka ya pasti bergerakannya uptrend. Tapi kan si MTech ini ibaratnya jauh lebih stabil ya secara laporan keuangan itu jauh lebih sehat dibandingkan Buka. Nah, kalau saya lihat juga dia ini nih dia sudah mulai berusaha untuk balik ke uptrend channel. Tapi saya masih belum bilang konfirmasi. Ini masih mau berusaha walaupun sudah ngebentuk 2 kali higher low di sini higher low, di sini higher low. Dan ini tinggal tunggu aja nih. Teman-teman kelihatan kan harusnya grafik. Saya pakai MA20 sama MA100 aja. Nah, ini mau ngebentuk golden cross nih di sini. Ketika nanti dia masih bergerak naik, misalkan nih kalau dia ketembus 2230 targetnya MTech. Nah, dia itu pasti akan ngebentuk golden cross. Nah, kalau golden cross berarti ya udah konfirmasi bergerak di uptrend channel untuk MTech. Sedangkan sekarang dia masih ya ibaratnya tuh masih berusaha untuk naik, tapi kalau ternyata gagal naik kan pasti dia bakal sideways nih. Sideways-nya di angka 1960 sampai 2230 itu tadi. Gitu. ASLC. Iya kemarin terima nggak bisa login, saya dari tim juga mohon maaf. Tapi kalau misalkan saya coba tanya-tanya ke teman-teman sekuritas lain juga beberapa ternyata kasusnya sama ya. Ya walaupun memang terima jauh lebih lama 1 harian. Nah oke. Kalau kita lihat ASLC ini dia masih menarik. Saya coba bikinin target yang barunya aja ya. Pakai Fibonacci aja biar enak. Nah, jadi untuk support paling dekat ASLC di 177. Nih yang mau catat nih, 177, terus resisten di 201. Kalau 201 ketembus kemana? Bisa ke 216 gitu. Jadi untuk ASLC ini, dan ini kan dia kalau teman-teman lihat dia juga potensi ngebentuk ini nih. Nah, continuation bullish penan. Nah, ini pun juga hari ini udah konfirmasi nih, udah jebol, tinggal dia deketin angka 201 aja. Kalau 201-nya bisa ketembus, ya dia bisa lompat naik untuk ASLC gitu. Antam tadi udah, BP boleh. BP itu saya kalau ngelihat pattern kayak gini itu agak gimana gitu. Maksudnya gini, pergerakannya itu pelan-pelan pasti. Volumenya juga ke-create stabil, tapi tiba-tiba ada beberapa kali gebrakan, tapi volumenya itu tetap stabil. Nah ini yang agak bahaya nih. Takutnya ini ada yang maintain harga sahamnya. Karena kalau teman-teman perhatikan itu kan
untuk fluktuasi pergerakan harganya itu dikit nih. Satu hari paling rangingnya cuman 5 angka, 6 angka, nggak bisa lebih dari itu. Jadi kalau tiba-tiba satu hari bisa jebret, itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak mancing kita investor-investor retail kalau misalnya ngelihat top volumenya, oh kok BP tiba-tiba naik berapa persen ya? Kok BP tiba-tiba naik 10% ya? Padahal biasanya cuma naiknya cuma 1%, turun 1%. Nah ini yang harus diwaspadai buat teman-teman kalau misalkan mau masuk BP. Tapi kalau misalnya saya ngelihat secara kasat mata, saya ngelihat secara volumenya dia masih bergerak uptrend sih, masih nggak apa-apa untuk dikoleksi. Tapi tetap balik lagi, mungkin lebih bijak untuk bisa menentukan level stop loss-nya di mana. SMDR, ya SMDR ada berita cukup positif ya. Tapi kalau misalkan saya lihat teknikalnya masih belum sih. Teknikalnya dia masih bergerak turun, berarti mungkin beritanya itu malah dijadiin sell on news. Dia nggak bisa nembus 2990. Habis itu BRPT, Barito. Nah ini tuh Barito itu kebetulan saya lagi bikin materinya untuk terima IDS. Menariknya BRPT itu adalah dia itu kan perusahaan yang memproduksi produk-produk kimia. Nah, produk-produk kimia ini asalnya dari minyak. Bahan bakunya itu kan minyak. Dan dia itu sebagian besar ekspor ke negara China. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatikan, dari bulan Februari sampai bulan Juli, itu kan dia pergerakannya itu turun. Kenapa? Karena di bulan Juli maksudnya dari bulan Februari sampai Juli ini permintaan utamanya yaitu negara China sedang lockdown, sedang ngurusin COVID lah gampangnya. Jadi ada disrupsi dari sisi demand-nya. Nah, kok tiba-tiba di bulan Juli bisa naik? Padahal sekarang China itu masih ya ibaratnya masih bergelut lah dengan si COVID itu tadi. Yang menyebabkan BRPT itu bisa naik karena harga minyaknya itu akhirnya turun ke bawah angka 100. Tadi kan saya mention BRPT itu perusahaan kimia yang bahan bakunya itu menggunakan minyak mentah. Jadi minyak mentahnya itu nanti diolah jadi produk-produk kimia gitu. Nah produk-produk kimianya ini dijual ke China. Nah sekarang kan masalahnya kalau misalkan kita asumsikan bahwa demand negara China masih stabil, tapi harga minyaknya itu turun, itu kan sudah bisa menguntungkan BRPT dalam artian dia bisa mendapatkan margin yang lebih besar untuk melakukan penjualan. Walaupun penjualannya nggak sebesar ketika nanti demand-nya sudah mulai pulih gitu. Tapi saya lihat ini sudah diantisipasi juga ya sama beberapa investor. Kalau teman-teman lihat ini yang masuk BRPT itu kebanyakan itu fund manager gede gitu. Dalam artian gini, orang-orang tuh udah berekspektasi bahwa harusnya pemulihan ekonomi itu udah mulai kelihatan. Nah, kan tadi sempat di awal sesi saya mention bahwa consumer price index-nya atau angka inflasi di Amerika Serikat turun, harusnya nanti juga jadi sentimen positif untuk negara-negara yang lain, salah satunya negara China. Ketika misalkan demand negara Cina udah pulih, harga minyak masih stabil di bawah angka 100 karena satu, inventory Amerika Serikat untuk minyak banyak, kedua, OPEC sudah meningkatkan produksi minyaknya, jadi di-maintain untuk bisa stabil di bawah angka 100. Kalaupun misalkan ternyata harga minyak naik ke atas angka 100, mentok-mentok itu cuman sampai ke 110 atau enggak 120. Dan itu masih ibaratnya sama BRPT itu masih cengli untuk mendapatkan margin yang cukup besar untuk menjual produknya. Nah, ini kalau saya lihat BRPT dia masih bergerak uptrend, tapi kalau dilihat kan dia udah nyentuh angka resisten. Kalau ditanya bisa naik lagi nggak? Kita pakai ini aja, pakai Fibonacci pattern-nya aja untuk gambar atau menentukan kapan angka resisten berikutnya. Jadi BRPT itu kan ada resisten di 1060. Kalau ketembus dia bisa ke 1120 dan bahkan kalau kita optimis bisa sampai ke 1265.
Itu optimisnya. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, turunnya ke berapa? Mungkin mana sih? Nih. Oh, di sini. Mungkin dia akan turun sampai ke 975. Jadi untuk target supportnya BRPT di 975, untuk resisten paling dekat BRPT di angka 1120. Bumi boleh diulang nggak? Ketinggalan. Tadi juga ada beberapa yang tanya, banyak yang Bumi ya. Bumi tadi saya mention harganya itu udah cukup premium. Karena dari kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman di sekuritas juga, sama beberapa sales, beberapa broker. Kayaknya kita udah janjian gitu. Harga premiumnya Bumi itu di 120. Makanya di minggu lalu saya sempat mention kan, kalau Bumi udah dekat-dekat 120 lebih baik dijual aja. Tapi ternyata kalau teman-teman lihat, ini kan memang sudah mulai stabil nih, kecenderungan udah mulai turun. Tapi kok ternyata waktu di sini dia bouncing rebound naik. Itu kalau saya lihat sih ya murni karena liquidity-nya aja sih banyak. Liquidity di Bumi banyak, jadi orang-orang masih merasa masih atraktif. Akhirnya ketika kemarin itu bergerak lompat naik di jebol 121, hari ini menurut saya wajar kalau misalkan mengalami penurunan atau terkoreksi. Kalau misalkan ditanya, saya belum punya atau saya kemarin udah jual, mau masuk lagi boleh apa enggak? Kalau saya lihat sih harganya sudah cenderung premium. Pertama itu untuk Bumi. Tapi kalau misalkan masih kekeh pengen masuk, ya jangan beli di harga sekarang nih. Hari ini kan tutup di 133. Jadi kalau menurut saya keputusan yang bijak itu mungkin besok Bumi itu bakal turun, tapi candlenya bakal bergerak hijau. Maksudnya gimana? Jadi dia itu opening bakal di bawah. Kemungkinan besok kalaupun dia opening, dia bisa opening di bawah 130. Kan hari ini closing 133 nih. Bisa aja besok itu opening dia di 127 atau 126. Atau bahkan 124 kalau misalkan kita bersikap pesimis. Tapi nanti tutupan dia itu pasti bakal naik. Misalkan tutup balik lagi ke angka 130 atau ke 129 gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu dia masih bergerak uptrend nih nanti. Tapi kalau misalkan mau beli, ya nggak apa-apa besok beli, tapi jangan di angka harga closing hari ini. Jadi jangan beli di angka 133. Belinya misalkan di 124 atau 125. Tapi tetap nih, kan kemarin saya bilang 120 itu merupakan angka kuatnya lah ibaratnya. Jadi angka kuatnya ini bisa dijadiin resisten sama support. Kalau udah ketemu resisten, ya dijadiin support. Berarti kalau misalkan kita antri di 124, udah nih dapat nih misalkan antri di bawah dapat, tapi ternyata makin turun, ya udah di 121 harus mau nggak mau harus cut loss gitu. Tapi kalau ternyata dia rebound naik, ya di hold aja dulu. Itu tadi untuk Bumi ya. Pegas. Pegas masih belum menarik. Tapi gini, dari kemarin Pegas itu kan memang secara story belum ada yang baru ya. Tapi dia itu merupakan salah satu saham big caps, liquidity ada, saham yang dimiliki oleh masyarakat juga banyak. Nah ini kan salah, yang saya mention ini tadi kan itu merupakan persyaratan buat saham bisa masuk ke indeks MSCI. Nah ini Pegas ini merupakan salah satu kandidat yang cukup kuat untuk bisa berpotensi masuk ke indeks MSCI. Nah kalau misalkan ternyata dia bisa masuk indeks MSCI, pasti kan asing bakal koleksi nih Pegas. Jadi ya kalau buat teman-teman yang suka betting atau spekulasi betting the market, coba masuk Pegas masih nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, itu kan cuma asumsi. Nah, asumsinya bisa aja salah gitu. Kalaupun benar, ketika investor asing udah masuk, teman-teman harus cepetan jualan karena nggak ada story apa-apa. Itu untuk Pegas. Terus apalagi nih? Astra International, boleh deh Astra. Astra itu masih bagus. Saya
Saya itu cukup suka ya sama Astra, walaupun penjualan mobil dari kemarin kan itu bisa dikatakan cukup jelek. Tapi Astra itu dari kemarin itu kan diuntungkan dari penjualannya United Tractor. Yang bagus itu Astra itu laporan keuangannya itu United Tractor. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat laporan keuangan di kuartal kedua kemarin, yang bagus itu kan United Tractor nih, di mana angkanya United Tractor itu sangat-sangat positif lah. Jadi dia itu kan naik karena penjualan batu baranya bagus, penjualan heavy equipmentnya juga bagus. Itu langsung ke translate ke laporan keuangannya si Astra International. Jadi Astra International kan kemarin itu penjualan mobilnya itu ya ibaratnya kan walaupun nggak dibilang jelek-jelek banget, tapi kan juga nggak dibilang bagus-bagus banget. Jadi cuman so-so aja lah. Mereka itu masih gontok-gontokan sama Hyundai ibaratnya kayak gitu. Nah, di tengah struggling ini dia berusaha untuk bertahan si Astra ini, tapi ternyata laporan keuangan United Tractor-nya bagus, ya udah kedongkrak. Belum lagi plantation-nya dia untuk yang CPO-nya itu kan juga harusnya cukup oke gitu loh. Makanya ini yang membuat Astra dari kemarin pergerakannya itu pelan-pelan bergerak naik, karena ngelihat secara valuasi, secara fundamental ya kita ngomongnya, itu udah cukup oke untuk si Astra International ini tadi. Penasaran Zinc gimana? Zinc emang dari dulu itu nggak kemana-mana harga sahamnya. Teman-teman kalau lihat Zinc ya, dia itu harga sahamnya stabil, tapi banyak shadow-nya. Saham-saham banyak shadow-nya kayak gini tuh saya paling nggak suka. Kenapa? Karena ya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Mau masuk, misalkan masuk beli di angka 80, terus jual di 8, mentok-mentok jual cuma 81, 82, nggak ada untungnya gitu loh. Cuman ya kita buat apa cuman untung 1 poin, 2 poin. Ya walaupun kelihatannya untung kan, tapi kita bayar fee. Yang senang malah brokernya kalau teman-teman masuk ke Zinc. Dalam artian ya masuk aja, jual beli aja. Uangnya teman-teman nggak kemana-mana, tapi uangnya broker nambah terus karena dapat fee. Jadi menurut saya sih lebih baik cari yang lain aja sih untuk Zinc. Gitu. Kenapa kok nggak seperti emiten coal yang lain Zinc ini? Harganya naik tapi dia nggak ikut naik. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti bisa dikatakan mungkin ada yang maintain harganya gitu. Jadi lebih baik kita cari yang lain aja. Kayak misalkan PTBA nih. PTBA menurut saya masih oke, fluktuasi harganya itu masih dapat gitu loh. Nah, hari ini pun setelah dia beberapa hari terakhir dia rebound dari supportnya di 40-40, menurut saya masih layak untuk dikoleksi untuk PTBA ininya. Jadi kalau misalkan mau beli di 4150 nggak apa-apa, nanti antri jualnya di atas angka 4250 lah ya, 4300 kalau kita bersikap optimis untuk PTBA. PTBA sih kalau misalkan dibilang kemarin dia kan gagal nih ngebentuk uptrend channel, dia jebol. Kalau misalkan kita lihat dari MA20-nya juga ternyata dia dijebol, tapi dia balik naik lagi nih. Nah, sekarang ini penentuan lagi nih. Ketika dia turun lagi, dia ngerembet MA20-nya. Kalau saya sih ngelihat PTBA ini kalau misalkan mau coba trading sambil ngeliatin pattern MA20-nya ya. Karena ini kelihatan kalau ternyata dia masih di garisnya MA20, ya nggak apa-apa beli aja. Apalagi kalau di atas, berarti dia masih dalam tanda pendek dia masih konfirmasi ngebentuk uptrend channel gitu. Terus ada yang tanya TNCA sama Toba. TNCA itu dia dia kan kemarin ngebentuk ini ya, apa namanya, cup and handle. Ini. Jadi cup and handle itu kan bentuknya kayak bulat, setengah bulat besar, setengah bulat kecil. Targetnya di berapa? Targetnya ini ngawur nih. Ntar. Ctrl C, Ctrl V. Targetnya di sini nih.
untuk cup and handle-nya si TNCA itu di sini. Tapi kan dia itu kemarin ada support, ada resist kuat tuh di sini. Ya di 880. Atau kalau misalkan bersikap optimis, ya kita ke 925 gitu. Itu untuk TNCA. Hari ini kan memang mengalami penurunan. Tapi turunnya dia hari ini itu menurut saya masih bagus. Kenapa? Karena turunnya hari ini tuh tidak lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Jadi tutupan hari ini itu kan di 710. Sedangkan kemarin itu dia paling rendah itu sempat ke 695. Jadi dia itu jangka pendek masih bergerak di masih nggak bentuk higher low lah, ibaratnya kayak gitu. Moranya naik tapi kok friendnya turun. Ya gimana, moranya baru IPO. Saham-saham baru IPO kan pasti kayak gitu. Energi tadi udah dibahas, pergerakannya masih cukup oke untuk teman-teman coba tradingkan. Untuk levelnya, untuk supportnya di angka 254 dan resistannya di angka 306. Nah mungkin yang terakhir saya akan coba bahas Bevin ya, sebelum saya closing. Oke, Bevin hari ini dia gagal nge-break resisten di angka 1320. Jadi pergerakannya dia tuh masih bergerak downtrend. Kalau teman-teman belum punya, mungkin lebih baik koleksi di range ini aja nih. Range belinya di 1195 sampai 1110. 1110 maksud saya. Jadi kalau misalkan beli dari harga sekarang menurut saya masih cukup premium. Pergerakan Bevin ini masih nggak begitu atraktif di harga sekarang. Jadi mungkin hari ini sampai di sini aja. Yang bisa saya rekap hari ini adalah tadi ya, angka inflasinya Amerika Serikat itu kan udah keluar, di mana angkanya itu ternyata turun dari di bulan Juni 9,1% turun jadi 8,5%. Harusnya dari sentimen cukup positif untuk market kita besok. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham big caps-nya. Kalau misalkan misal nih di sesi 1 nggak bergerak signifikan, coba tungguin di sesi 2 atau 15 sampai 20 menit menjelang penutupan tuh biasanya tiba-tiba didongkrak kayak hari ini. Karena hari ini kan walaupun indeks kita merah, tapi tadi itu merahnya cukup dalam, tapi habis itu dikatrol naik nih. Itu gara-gara saham big caps-nya. Jadi mungkin hari ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di waktu yang sama, di jam yang sama juga. Jadi sampai jumpa semuanya. Thank you.